Halo Sobat Setnek, kembali lagi di Space Setnek Punya Cerita. Di Space kali ini akan membahas World Water Forum. Episode ini ditemani oleh Kartia Koni bersama Angelika Putri sebagai host dan narasumber Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, yakni Nani Hendiarti. Jadi, apa ya World Water Forum 2024 itu? Yuk simak bareng-bareng. Oke, ngomongin tentang Road to World Water Forum. Sebenarnya WWF ini tuh apa sih, Bu? Ini adalah suatu pertemuan internasional terbesar yang membahas mengenai isu air. Jadi sumber daya air dari permasalahannya, lalu juga dari tantangannya, peluangnya, dan juga yang paling penting adalah solusinya. Dan bedanya dengan forum-forum yang lain ini multi stakeholder. Jadi ada dari pemerintah, kita mengundang juga kepala negara, ada 33 kepala negara yang diundang, lalu ada para menteri yang bidangnya di urusan air, itu kita mengundang 193 menteri, dan mungkin akan bertambah, dan juga ada NGO, ada akademisi, ada pakar, dan juga masyarakat. Jadi termasuk youth. Untuk tema sendiri yang diangkat sebagai tema di WWF 2024 kita. Ya, temanya ini yang diangkat adalah Water for Shared Prosperity. Nah, jadi tema ini kenapa diangkat? Karena kalau kita lihat isu air ini kan sudah semakin terdengar ya. Jadi terutama kalau kita lihat dampak ya dari berbagai hal ya, termasuk dari peningkatan penduduk, lalu ekonomi juga ya, lalu juga climate change. Nah, ini kan climate change kita tahu ada musim-musim yang seperti tahun lalu kita mengalami ya, musim El Nino, yang El Nino itu sebenarnya kemaraunya lebih panjang. Nah, jadi artinya kita harus mengantisipasi semuanya itu. Dan air yang paling penting ini yang dalam forum ini dibahas adalah akses kepada air bersih untuk semua. Nah, ini juga terkait dengan SDGs number 6 ya, atau target di number 6. Nah, itu juga terkait dengan ketersediaan air bersih dan sanitasi untuk people ya, untuk semuanya. Jadi itu yang utamanya gitu, dan juga air ini kita lihat terkait erat juga dengan ketahanan pangan yang tadi itu dampaknya bisa berpengaruh kalau air kurang, irigasi dan sebagainya kan akan berdampaknya kepada ketersediaan ketahanan pangan itu, sehingga pangan, energi itu menjadi hal yang juga sangat penting. Kalau di WWF sendiri, isu yang diangkat apa aja ya, Bu? Jadi isunya itu ada 4 tadi. Jadi bagaimana pemimpin negara itu concern kepada kebijakan yang terkait dengan water management, jadi sustainable water management. Lalu juga yang berikutnya ini juga bagaimana kita mengimplementasikannya. Jadi kan kalau pertama kebijakannya ada, lalu bagaimana mengimplementasikannya. Mengimplementasikannya ini kan tentu butuh pendanaan ya. Jadi pendanaan itu juga menjadi satu hal yang penting. Dan yang berikutnya itu terkait dengan bagaimana peran serta ke semua pihak. Jadi stakeholder yang tadi saya sebutkan. Jadi ada di situ masyarakat, ada local government ya, ada artinya parlemen, ada semua pihak itu untuk bisa juga berkontribusi ya. Dan yang terakhir tuh 4 itu yang terakhir itu terkait tadi isu utamanya apa? Nah, isu utama itu yang kami sampaikan tadi. Jadi mengenai akses kepada air bersih itu menjadi hal yang paling penting. Karena air itu udah yang number 1 ya. Ini kan melibatkan ada beberapa negara seperti yang tadi udah disebutkan juga. Itu ada negara mana aja tuh yang terlibat atau ada berapa jumlahnya yang akan terlibat di WWF 2024? Oh, negaranya kan kalau di anggotanya kan ini penyelenggaraannya hostnya berdua ya, pemerintah Indonesia dan World Water Council.
Kalau di World Water Council ini ada 52 negara dan 250 organisasi. Tapi Indonesia juga concern kepada ya tadi kami sampaikan bahwa kita mengundang 33 kepala negara. Karena tadi melibatkan banyak negara juga tuh Bu, pasti kan ada beberapa sesi yang dibuka untuk pelaksanaan WWF 2024. Topik utamanya ada apa aja itu? Nah, jadi kalau apa aja yang akan dibahas ini memang pendekatan, melalui pendekatan. Jadi kalau yang tematik itu ada 6 ya subtemanya. Jadi ada water for human and nature, itu yang paling banyak mungkin nanti ya. Karena water human and nature ya, itu kuncinya. Lalu ada disaster risk reduction and management. Lalu juga ada water security and prosperity, terutama di water prosperity-nya. Ini akan banyak juga yang tertarik, dan water and innovation fund. Fund itu tadi menjadi kunci juga untuk melaksanakan project, dan knowledge and technology. Ini juga key, dan cooperation and hydro diplomasi. Jadi ini untuk yang tematik ada 6. Lalu untuk yang regional ini ada 4 sekarang yang aktif ya. Jadi Asia Pasifik, Amerika, Mediterranean, dan Afrika. Jadi ini lalu juga sesinya mencakup juga dari untuk segmen politiknya. Jadi politik ini yang sebenarnya jenjang begini memberikan input ke proses politik namanya ya. Jadi politik ini ada head of state, tadi ada kepala negara, sesi kepala negara, lalu ada sesi ministerial, jadi ministers yang tadi cukup banyak, lalu juga ada sesi parlemen, ya, jadi parlemen ini ikut juga berpartisipasi, lalu local authority dan basin authority. Jadi cukup banyak ininya, dan ini memang pertemuan ini diharapkan bisa memberikan seperti bukan hanya komitmen yang kuat, tapi juga konkret deliverables ya. Jadi ini yang ditargetkan. Berulang kali Ibu juga menyebutkan youth nih sebagai perwakilan generasi muda ataupun nanti Sobat Setnek dia pada generasi muda gitu yang ingin melanjutkan kesempatan-kesempatan berikutnya. Kira-kira sebagai generasi muda tuh peran untuk WWF 2024 apa aja tuh Bu kira-kira? Nah, ini penting sekali. Karena kalau seperti tadi di pembukaan saya sampaikan, isu air ini sekarang lebih tren gitu ya. Khususnya banyak dibahas yang terkait dengan lingkungan. Jadi waktu kita di climate change tadi pertemuan atau konferensi perubahan iklim PBB itu banyak sekali mengangkat isu air ini. Nah, jadi kalau kita lihat youth atau generasi muda ini sekarang ya, ya maksudnya yang dulu juga ya, tapi sekarang lebih gitu ya, karena mungkin banyak ini ya pengaruh melalui media dan sebagainya. Itu generasi muda tuh lebih banyak yang pay attention sekarang kepada environment. Pasti ada harapan-harapan nih Ibu untuk pelaksanaan WWF besok ini. Oh ya, tentu kita semua ya mengharapkan ya, itu kan kami bagian dari ini ya yang ditugaskan sebagai panitia nasional. Tentu ya kita sudah diberikan kepercayaan bahwa Indonesia bisa menjadi tuan rumah acara besar yang terkait dengan air, karena mereka melihat ada inisiatif-inisiatif Indonesia atau aksi-aksi ya. Jadi kalau Bapak Presiden tuh menyampaikan lead by example gitu. Jadi kita sudah menunjukkan program yang dilaksanakan gitu ya terkait dengan air. Jadi untuk itu kita harus pegang komitmen dan melanjutkan sebenarnya dari sisi internalnya. Jadi kita sudah punya target bagaimana SDGs number 6 tadi bisa diimplementasikan, ketersediaan air bersih ya dan sanitasi untuk masyarakat gitu, itu kita bisa terus bergerak di situ. Saat ini sampai sekarang kan kita memang concern, tapi diharapkan kedepannya itu yang tentu dampaknya nanti ke sana, karena kita jadi tahu lebih ya bagaimana Indonesia itu posisinya dibandingkan nanti dengan negara-negara lain. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Terima kasih Mbak Bu Sari. sudah meluangkan waktu. Sukses ya. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Nah, tadi sudah membahas tentang WWF 2024. Semoga harapan-harapannya itu juga bisa tercapai dan WWF tetap menjadi forum organisasi internasional untuk membangkitkan kemaslahatan air dan merangkakan ya untuk pengertian tentang air juga lingkungan termasuk seperti itu. Oke, nah
tadi Sobat Setnek, perbincangan kita bersama Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Ibu Nani Hendiati, tentang Road to 10th World Water Forum, Water Security and Prosperity. Terima kasih Sobat Setnek yang sudah stay terus dan nonton sampai akhir perbincangan kita. Saya Kartika Koni. Saya Angelika Putri Isabel, pamit undur diri. Sampai jumpa Sobat Setnek.